Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru kita, wabil khusus ada Habib Syarif bin Ali, dan juga alhamdulillah guru kita yang barusan sudah memberikan ilmu yang begitu panjang, lebar, luas, jelas, eces, berterak, bodas. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di tempat Allah berikan keberkahan ilmunya, keberkahan ibadahnya, keberkahan keluarganya, santrinya, dan masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Ustaz Abdul Syukur dan para asatidz yang lain, yang mudah-mudahan guru-guru kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para santriin, satria, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan Allah muliakan, wabil khusus sahabat saya yang paling berjuang dalam ini acara, yaitu Abah Kiki, yang selalu mengajak tidak bosan beliau dan keluarganya. Kita tak bosan mendoakan mereka. Mudah-mudahan beliau Allah Ta'ala berikan keberkahan ibadahnya, keberkahan hartanya, keberkahan keluarganya, dan apa yang dia miliki menjadikan sarana ibadah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sahabat saya yang baru datang, Kang Khalid, Masya Allah, alhamdulillah, selalu senyumnya memang menawan gitu, Masya Allah. Apalagi kalau memang dia udah nanya nama rekening, waduh, senyumnya paling indah itu. Siapa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ada istiqomah setiap bulan. Sahabat masuk nanya nomor rekening itu sahabat. Antara nanya nomor rekening mah apa baturan lah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit barusan saya mendengar kata beliau, mudah-mudahan ibadah kita menjadikan sebab kita husnul khatimah. Masya Allah. Itulah yang kita harapkan dalam melaksanakan kebaikan itu, yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan, hanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sebanyak apapun ibadah kita, kalau diakhiri dengan su'ul khatimah, jelek akhirnya, seperti Bal'am, seperti Barsiso, apa artinya ibadah yang sudah dia laksanakan? Atau seperti Azazil iblis laknatullah, begitu hebat waktu di surga dia beribadah kepada Allah, ujung-ujungnya di Lauhil Mahfuz namanya adalah Azazil laknatullah, dia masuk neraka abadal abidin. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu menjadikan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Nasr Diniyah yang dijelaskan halaman 20, wa'lam annahu katsiran ma yahtamu bis-su' lillati ma yatahawwalu bis-shalatil mafruḍah wa zakatil wajibah wal ladzina yatattaba'una 'auratil muslimin wal ladzina yanqusul mizan wal mikyal wal ladzina yakhda'una al-muslimin wa yaqussunahum wa yalbisuna 'alaihim fi umuriddin wad dunya walladzina yukadzibuna awliya wa yunkiruna 'alaihim bil haqq walladzina da'una ahwal awliya wa maqamatin min gharisikin wa asma'i dalaka min umri sani'ah. Menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lam, ketahuilah oleh kalian, annahu, sesungguhnya tingkah dan perbuatan perkara yang banyak sekali menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ini perkara yang menjadikan sebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, artinya jelek pada akhirnya, jelek pada endingnya. Bukan endingnya baik, tapi endingnya
jelek, nauzubillah min dzalik. Yang pertama kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, alladzina yatahawanu bis-shalatil mafruḍah, orang yang suka melalaikan, orang yang menganggap sepele dengan sholat 5 waktu. Sholat mah gampang, masih ada waktunya, apalagi sholat isya panjang. Sholat duha mah baru, apalagi sholat asar lah. Kadang-kadang yatahawanu yang jadi masalah, yang jadi musibah ini. Ya, kita pas mendengar azan, kalau bisa sebelum azan kita sudah punya wudhu. Karena di akhirat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang mukanya lebih terang daripada bulan purnama. Saya kira para makhluk Allah yang lain menanyakan, apakah kalian dari golongan malaikat atau dari golongan para nabi atau golongan anbiya? Bukan, saya bukan malaikat, saya bukan golongan nabi, bukan golongan rasul, bukan golongan wali. Siapa tuh kalian? Saya ini orang-orang yang sebelum waktu sholat saya sudah punya wudhu. Ini orang yang sebelum waktu sholat sudah punya wudhu, maka kelak wajahnya lebih terang daripada bulan purnama. Jangan-jangan wajah kita orang-orang yang hitam kelam nantinya. Kenapa? Karena sholat subuh 4:30, sholat asar 4:30, sholat zuhur 2:30, kadang-kadang isya bagaimana nanti sebelum subuh, gitu kan? Yatahawanu bis-shalah. Yang kedua, wazakatil wajibah. Orang yang menganggap sepele dengan zakat yang wajib, padahal dia punya hartanya dia itu sudah nisab. Kalau kita membahas tentang zakat, baik zakat mal atau zakat zahab atau zakat fiddah atau zakat dukai, zakat dagang, zakat tijarah, itu masya Allah sangat-sangat panjang. Benar, setiap harta kita sudah nisab, baik kita memiliki emas atau perak atau kita berdagang, kalau sampai nisabnya, iman nisab diukur dengan emas atau diukurkan dengan perak, itu wajib dikeluarkannya. Jangan sampai yatahawanuna bis-zakat. Yang ketiga yang menjadikan sabab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, walladzina yatataba'una auratil muslimin. Orang yang suka mengoreksi atau mencari, membuka auratnya orang-orang muslimin. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kalau seseorang ini berbuatnya masih tersembunyi-sembunyi, kan ada orang ya sifatnya berbuat maksiat itu masih tersembunyi-sembunyi, minumnya masih tersembunyi-sembunyinya, judinya juga masih tersembunyi-sembunyi, apalagi berbuat zina masih susurumputan. Itu gak boleh kita tajasus, gak boleh mencari kesalahan orang, wajib kita menutup aib mereka. Tapi kalau memang seseorang itu berbuat maksiatnya sudah terang-terangan dengan maksiatnya, atau lebih-lebih dia bangga dengan maksiatnya, oh ini lain cerita. Ini lain cerita. Kalau dia sudah jelas, wah dia bikin tempat maksiat, bikin tempat judi online, bikin tempat narkoba, bikin tempat diskotik, wah itu lain cerita. Bukan termasuk ya tatabaun auratil muslimin, bukan, nggak masuk di situ. Jadi yang tidak boleh itu kita meneliti atau mencari orang-orang lain atau kesalahan lain yang sifatnya orang itu berbuat maksiatnya masih susurumputan, masih tersembunyi-sembunyi, masih tidak mau ketahuan orang. Kalau dia sudah jelas terang-terangan berbuat maksiatnya, oh itu lain cerita. Malah kita wajib untuk melaporkan kejadian itu kepada pemerintah. Kalau memang kita sendiri tidak bisa menanggulangi atau tidak bisa mengatasi, itu mungkar, itu maksiat. Lain cerita. Yang harus kita menutup aib orang lain itu, orang lain berbuat maksiatnya itu masih susurumputan, tersembunyi-sembunyi. Kadang-kadang ada orang mau berbuat maksiat itu masih malu dengan makhluk, ada kan? Ada makhluk gajah tinggi. Masih itu orang-orang mau minum narkoba, ada kan? Ada makhluk gajah tinggi. Masih itu orang-orang mau minum narkoba, ada orang nggak jadi minum. Kalau kita istilahnya nggak tahu, udah nggak usah tahu. Tapi kalau memang dia terang-terang di kampung kita, wah di tempat umum beli minuman,
Yuk, siapa yang mau? Saya sudah beli 10 botol atau 10 krat. Wah, itu lain cerita. Itu tidak termasuk menutup aib orang lain. Yang selanjutnya keempatnya waladina yanqusunal mikyal wal mizan. Orang yang suka mengurangi timbangan dan takaran dan meteran. Ini orang kalau ini biasanya ada aja di tukang dagang. Di tukang dagang ini biasanya orang yang suka mengurangi mikyal, takaran, wal mizan, timbangan atau meteran. Ini orang-orang yang suka mengurangi dalam hal itu ditakutkan matinya dalam keadaan hati. Yang selanjutnya waladina yaqdaun al-muslimin wa yaghusunahum. Orang yang suka menipu orang muslimin. Wah, ditipu hartanya, ditipu istilahnya supaya nggak naik jabatannya, ditipu juga, masya Allah. Nah, jadi ditipu dalam mulai kotak suaranya udah ditipu tuh di situ tuh. Ya Allah, takut itu mati dalam keadaan hati. Wa yalisuna alaihim fi umuridin wa dunya. Dan orang-orang yang suka mencampur urusan agama dan urusan dunia, dicampuri, diaduk-aduk, atau mencampur perkara yang halal dan yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, atau yang haram dibilang subhan. Masya Allah, dicampur aduk tidak ada. Selanjutnya waladina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim bighayri. Orang yang mendustakan para wali Allah. Nah, orang yang mendustakan wali-wali Allah ini hati-hati. Wa yunkiruna alaihim bighayri, dia ingkar, tidak percaya bahwa si fulan itu wali. Atau dia sendiri tidak percaya dengan karomahnya wali. Kalau orang tidak percaya dengan mujizat Nabi, murtad. Begitu juga orang tidak percaya dengan karomahnya wali, murtad. Kata siapa sih wali punya karomah? Itu orang tidak percaya dengan karomahnya wali, murtad. Hati-hati, itu akidah. Nah, sekarang kita mendustakan aulia Allah, ingkar dengan aulia Allah. Wah, saya ada seorang, masya Allah, mesti dandannya seperti saya. Dandannya suka pakai baju gini, suka baju, nah ini baju nabas. Wah, saya ada seorang, masya Allah, mesti dandannya seperti suka baju, nah ini baju nabas, jas baru ini, jas baru. Saya pakai gamis, tapi dia suka pakai imamah. Dia suka pakai imamah. Kalau saya nggak pantas pakai imamah gitu kan. Dia sedang pakai jas, pakai gamis, pakai imamah. Imamahnya itu segede ban Vespa. Dia mendustakan aulia. Dia ingkar dengan aulia. Dia tidak percaya bahwa simpulan itu adalah udah jelas naik kepada makom aulia. Udah jelas dia sudah naik kepada makom aulia. Lalu dia dustakan. Lalu dia ingkari bahwa si fulan itu bukan aulia, malah si fulan bukan anak si fulan. Ini bahaya musibah. Ini ditakutkan mati dalam keadaan suhatimah. Padahal kita sudah jelas. Ini di buku manapun juga pasti nasab-nasab yang dengan habaib yang ada di kita, nasab aulia wali semua yang ada di kita nih, semuanya pasti nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, udah pasti ke situ. Lalu yang namanya Ubaidillah dihilangkan, berarti Alwi ini anak siapa? Tatkala kita menuduh Ubaidillah itu dihilangkan, berarti Alwi anak siapa? Kalau kita bilang Alwi anak siapa, berarti kita menuduh anak siapa? Tatkala kita menuduh Ubaidillah itu dihilangkan, berarti Alwi anak siapa? Kalau kita bilang Alwi anak siapa, berarti kita menuduh Allah menyimpan dengan calon-calon wali yang akan datang. Jadi ada yang wali yang sesudah kurun 400 ke sini hampir semuanya daripada tulang rusuknya Ubaidillah di situ. Seperti Allah Ta'ala menyimpan di tulang rusuknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam calon-calon Nabi. Sehingga hampir semuanya Nabi yang datang sesudah Nabi Ibrahim pasti itu kesinambungan daripada turunan atau cucu-cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga yang jadi aulia nih, yang jadi aulia baik yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Yaman, yang ada di Irak itu, yang apalagi yang ada di Indonesia, itu pasti aulia itu kesinambungannya pasti ke Alwi bin Ubaidillah di situ. Kalau kita mendustakan
atau kita ingkar, tidak percaya bahwa dia itu anak gadingan Ubaidillah, anak gadingan Ahmad, berarti dia sudah menghilangkan atau menafikan bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad Muhajir. Musibah besar ini. Ini lagi fitnah, masya Allah. Sosok tahu deh ya. Udah kalau mau nyanyi nyanyi aja, jangan ngurusin nasib Ahmad Muhajir. Musibah besar ini. Ini lagi fitnah, masya Allah. Sosok tahu deh ya. Udah kalau mau nyanyi nyanyi aja, jangan ngurusin nasib orang. Yang harus kita pikirin, jangan ngurusin nasab orang. Yang harus kita pikirin nasib kita. Nasib, ya Allah, nasib ya Allah. Kita harus pikirin nasib kita, gak usah mikirin nasab orang. Ya Allah, kalau mau susulin udah nasab kita kemana, bapak kita, bapaknya siapa, bapaknya. Saya pernah nanya ke bapak saya, kakek saya masih tahu. Bapak saya, uyutnya aja udah gak tahu. Ya udah, gak tahu mah udah. Kita paling bapak, kakek, uyut kesana mah duka anak sahat. Ya Allah, orang mesti sibuk bener ngurusin nasab orang, apalagi nasab yang dia urusin itu nasab sudah masyhur daripada nasab itu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai karena isu-isu atau pemikiran-pemikiran yang datangnya dari mereka. Yang selanjutnya, walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Yang ketujuh, orang yang dikhawatirkan sekhatimah itu orang yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim. Orang yang ngaku-ngaku dia punya gelingan karomah. Dia ngaku-ngaku saya ini wali. Wah, ini musibah nih. Baru bisa bahasa ya. Saya juga kadang-kadang kalau lagi marah masuk siap percaya kan itu wali, maksudnya wali nikah kan pernah gitu. Kalau mama ya wali murid gitu, masya Allah. Kalau Kang Halil wali enam ya. Wali kukun. Masya Allah. Wali jadi ayatnya wali teh. Malah kan itu wali murid lain, wali nikah lain, wali Allah komadai lain, saksian waliun min awliya syayatin. Dan makanya kan wali sekarang jadi wali setan. Jadi wali itu apa? Utusan. Ada utusan Allah, waliullah. Ada utusan syayatin, ya wali setan. Maka jalur nanti juga ada dua, ada jalur yang menuju surga, ada jalur yang menuju neraka. Nah, kita tinggal pilih, silakan kalau memang ente mau tambah benci ke habaib ke balawi, silakan urusan ente. Habaib itu dihina-hina, dia ada malaikat dihina, ada memang semuanya bawa habaib gitu ya. Nabi wae bala dihina-hina kan, komodoi, nama habaib dihina. Eta mah rugi bikin mainan. Gak urang mah cek burunya kajen teuing gadingannya tanah salah mencintai daripada salah membenci. Salah cinta mah tenang ya, ada salah mencintai mah ada salah iya mal dosanya. Tapi kalau salah membenci musibah kan. Nah, lain atau lain. Bahaya kan. Masya Allah. Termasuk wa min ahwabi ma yakhafu min anhu an ala sahibi surul khatimah al bid'ah fiddin. Ya masya Allah. Wa in marsyatillah wa rasul yaumil akhir, masyaallah. Termasuk perkara yang sesuatu yang menimbulkan seorang sul khatimah itu kita bikin bid'ah di dalam agama. Bid'ah kadang-kadang orang sekarang ada orang yang bikin sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi, lalu sekarang dibikin bid'ah. Maksudnya bid'ah di dalam agama. Contoh aja bid'ah di dalam agama yang enggak ada di zaman Nabi, lalu sekarang dibikin bid'ah. Maksudnya bid'ah di dalam agama. Contoh aja bid'ah di dalam agama, perempuan boleh jadi khatib, itu bid'ah dalam agama. Atau sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, itu bid'ah di dalam agama. Repot Jawa, bahasa Jawa, nyawanya Jawa bahasanya nih. Utawi opot ya, utawi itu ya saja, masya Allah. Bid'ah di dalam agama, bukan sesuatu yang lahir sesudah Nabi ada itu bid'ah semuanya. Enggak, ada yang bid'ah memang tidak sayyi'ah, tidak munkar, ada bid'ah hasan.
hasanah. Masya Allah, seperti ini jas yang saya pakai ini bidah hasanah kan. Padang ini tadi bagus banget katanya jasnya gitu kan. Itu nyaman. Dan kata percaya betul balitanya ya Allah, betul bantu temelinya Masya Allah. Falya dan muslim jalika dari terhadap wallahu a'lam bishawab. Semoga ya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita juga dalam hal sekarang ini lagi polemik nasab. Ya awas ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita ke bawah akidah itu karena mencintai ahlu baitin Nabi itu suatu kewajiban buat kita. Itu keseluruhan mencintai ahlu bait itu. Adapun memang kita kalau benci sama seseorang ya urusan pribadi. Jangan sampai kita menafikan Ba'alawi itu, Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad. Ini kan musibah besar. Kalau kita kalah bisnis nih, kalah bisnis sama Habib Syarif, ya itu agak sedikit gesekan-gesekan, itu satu urusan pribadi. Jangan sampai ini bukan hal lain, jangan gitu. Kalau Ustaz biasa-biasa aja lah gitu, biasa nyantai. Biasa kan kadang-kadang apa karena urusan itu mah kayak gitu. Mereka kalau kadang-kadang kadang-kadang gitu, itu urusan pribadi. Kalau ini yang di polemik sekarang ini kan Masya Allah musibah besar itu namanya. Kalau urusan pribadi mungkin skala saing sama Habib ya wajar. Pasti kita mah kalah baik sama Habib mah. Aleh-aleh, jadinya aleh-aleh kan kurang main belakang. Ada yang curang di main belakang di Masya Allah. Ya terima kasih dan Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.